Aman? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kita buat, yaitu aplikasi Medware, dan untuk demonya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang pertama itu ada page-nya dashboard. Di sini menggunakan scaffold di situ untuk menstrukturkan dasar halaman. Lalu background color-nya itu ada warna putih, serta save area itu untuk memastikan konten tidak tertutup oleh atas bawah layar. Selanjutnya ada uh, scroll view itu agar konten bisa di-scroll. Selanjutnya, kita menggunakan margin dan padding memberikan ruang di sekeliling konten, serta kolom untuk menyusun komponen secara vertikal dan meratakan di tengah halaman. Selanjutnya, kita menggunakan image.asset juga. Ini sebagai logo utama dari aplikasi. Selanjutnya, kita menampilkan teks dengan menggunakan font Poppins yang diletakkan di tengah. Selanjutnya, di sini juga terdapat penjelasan singkat mengenai fungsi dari aplikasi. Selanjutnya ada tombol login dan sign up. Di sini untuk warna merah dengan teks putih, lalu navigasi ke login dan tombol sign up. Selanjutnya akan dilanjutkan ke page berikutnya. Kemudian di register tuh ada kelas register screen state. Di sini gunanya buat mengatur input dari user seperti username, email sama password. Kemudian di sini ada yang namanya form key. Form key ini gunanya buat mengambil semua nilai dari input user. Kemudian di sini ada kata welcome to Medware, terus enter your email, username and password to create a new account itu masuk dalam satu scaffold. Kemudian nanti kan ada validasi buat inputnya itu tidak boleh kosong, karena kalau kosong bakal ada alert. Seperti contohnya kalau misalnya username itu ada bacanya please enter your username. Kalau misalnya nggak ada inputnya sama sekali. Kemudian untuk font di sini kita menggunakan Poppin semua. Kemudian jika dipencet sign up ini akan masuk ke halaman verifikasi, namun belum di setting sih buat verifikasi. Untuk selanjutnya lanjut ke login, page login. Silahkan. Oke, masuk untuk ke page login. Untuk page login ini sendiri kurang lebih sama dengan register. Nah, di sini tuh ada controller sama ada form key untuk ngevalidasi form. Controllernya digunakan untuk nge-input. Terus juga di sini kita nambahin untuk ada double obscure text untuk nyembunyiin atau nampilin si passwordnya yang ada icon mata di sebelah password tersebut. Terus di sini tuh kita udah ngeset si email sama passwordnya. Untuk admin sendiri itu admin@medware.com dengan passwordnya admin123. Terus juga kalau user itu user@medware dengan passwordnya user123. Ntar dua-duanya kalau misalkan berhasil login, dia bakal menuju ke page home admin. Terus kalau misalkan salah, dia di sini bakal ada nampilin pesan error atau invalid email or password. Terus ini di bawahnya ini tuh kita bisa ngatur ukuran layar ke potret. Terus juga di sini kita bisa eh, nyesuaiin spasinya, paddingnya juga. Ini untuk teksnya sendiri, Medware-nya kita warna merah. Terus juga di form input emailnya di sini ada, kalau misalkan kita nggak nginputin email, dia bakal ada tulisan this field is required atau yang dimana email tersebut harus diisi, wajib diisi. Nah, seperti itu. Terus di form input password sini ada control show icon mata itu. Di situ kita bisa ngelihat atau nyembunyiin si password yang kita masukin. Terus juga untuk ya untuk tombol loginnya sama di paling bawah tuh kita di sini
bisa login lewat Google ataupun login biasa. Dan kalau misalkan kita belum punya akun, di sini kita bisa menuju halaman register. Mungkin sekian, bisa dilanjutkan. Lalu setelah berhasil, dia bakal menuju ke verifikasi. Verifikasi ini di mana nantinya kalau misalkan registernya udah berhasil, seharusnya langsung masuk ke sini. Cuman karena belum disetting, jadi dari loginnya. Di sini tuh kita setting, sini kita ngegunain set full widget yang dimana UI-nya dapat berubah. Terus juga di sini kita ngebuat list controllernya untuk 6 digit kode tersebut. Lalu di bawahnya kita ngatur layar belakangnya tuh jadi gradien, di gradien linear gradien. Terus juga, nah di index size box itu kita ngebuat kotak untuk setiap digit kodenya menggunakan controller yang udah ada di sebelumnya. Terus ini juga ada center left itu untuk ngatur posisi pesan kesalahannya. Terus, nah di sini juga kita udah ngeset untuk si admin itu kode verifikasinya 000. Kalau misalkan user itu 123456. Kalau berhasil melakukan eh, berhasil melakukan, dia bakal menuju ke halaman admin. Terus kalau misalkan dia kodenya salah atau nggak sesuai sama yang udah disetting tersebut, dia bakal nunjukin snack bar, yaitu kode verifikasi salah. Ya, itu berhasil, dia bakal nunjukin verifikasi berhasil. Selanjutnya, untuk page forget password, di sini kita menggunakan teks sebagai forget password. Untuk lalu paragraf deskripsi, yaitu please enter your email, itu menjelaskan bahwa email akan dikirim untuk reset password. Kita juga menggunakan image.asset. Selanjutnya, kita menggunakan input path sebagai user untuk memasukkan alamat email, serta menggunakan border yang membulat. Lalu ada tombol request email dengan tombol khas berwarna merah yang seharusnya akan mengirimkan email sebagai reset password. Selanjutnya ada fungsi dari onPress yang selanjutnya ada back to login, itu untuk membawa user kembali ke halaman login. Oke, lanjut. Masuk ke home admin. Di sini kita menggunakan stateless widget, yang dimana tampilannya tidak bakal berubah. Terus juga di sini ada up bar-nya di bagian atas halaman. Sini di konten ada main axis alignment end, itu konten up bar-nya kita taruh di sisi kanan. Untuk tulisan Apotek Sejahtera dan juga untuk badge role adminnya. Terus juga avatar adminnya kita taruh di app bar sebelah kanan. Terus untuk isi dari halaman admin ini, kita ngegunain list view untuk nampilin kontennya. Ada 4 kotak, yaitu kotak dashboard, yaitu ada jumlah produk, tombol add product, ada view, sama juga log. Yang masing-masing kotak tersebut sudah dinavigasi ke halaman. Nah, ini contohnya yaitu tampil bah produk. Boleh yang tambah produk dijelaskan? Nah, baik. Untuk add produk sendiri, jadi kita bisa menambahkan produk ya. Oke.
Nah, di sini kita bisa untuk admin, di sini kita bisa menambahkan produk yaitu obat. Jadi nanti bisa dilihat oleh staff dan juga admin. Untuk add produk sendiri itu memiliki komponen yaitu dia di sini menggunakan form key. Dia itu terus nantinya semua inputan yang di sini itu akan disimpan dengan map controllers. Terus dia juga text editing controller di sini itu berisi ada product name, komposisi, side effects, habis itu ada price, kode, description, expired sama kategori. Nah, di sini untuk stok produk sendiri diatur menggunakan tombol mana ini? Nah, untuk stok produk sendiri di sini dia menggunakan icon button di mana dia ada plus dan minusnya. Jadi kalau dipencet dia bisa nambah. Terus dia itu nantinya akan disimpan di stock value tapi secara manual. Cuman kan kita belum ada database-nya ya, jadi dia belum ikut ke edit. Setelah itu ada juga untuk yang kadaluarsa atau expired di sini. Nah, di sini menggunakan pick date. Jadi di sini dia menggunakan show date. Nah, dia menggunakan show date picker. Terus dia di sini pakai tanggal ya. Jadi kita bisa langsung masukin tanggal-tanggalnya untuk tanggal expirednya. Nah, jadi terus di sini nantinya kalau misalnya kita pencet, karena ini belum disempurnakan ya, jadi ini belum bisa dipencet dan nantinya akan bisa digunakan untuk nge-upload foto produknya. Untuk add produk sendiri ini memiliki event handler, yaitu ada handle submit, terus ada show success dialog, terus ada pick date, terus ada on press dan ada on tap juga di gesture product. Gesture detector. Nah, di sini kita bisa masukin misalnya namanya, komposisi ini asal aja, side effect, nama satu, harganya segini, kode, description, terus expirednya misalnya segini, oke. Nah, di sini karena kita belum ada nyimpan apa-apa ya, jadi dia belum bisa kesimpan untuk informasi detailnya. Dan juga kalau misalnya ada form yang belum diisi, maka dia akan mengeluarkan alert this field is required. Boleh selanjutnya untuk view product. Oke, untuk view all product ini boleh bisa dikasih ya codingannya. Nah, di sini ada kelas view all product. Jadi di sini tuh dia merupakan stateless widget atau tidak memiliki perubahan. Di sini dia tuh buat nampilin halaman produk untuk admin. Terus di codingan yang Akbar itu, Akbar custom, itu dia tampilan Akbar itu menampilkan logo profil yang ada di atas kanan itu dengan informasi apotek sejahtera dan juga role-nya sebagai admin. Lalu ada body list view, di situ dia buat nampilin produk-produk yang apa sih produk-produk yang muncul di view all product ini. Lalu di sini juga ada search bar, namun di sini search bar-nya belum disempurnakan, jadi belum bisa dipakai. Untuk produknya sendiri uh, udah bisa apa di atas nih sudah ditampilkan. Lalu untuk produk row itu untuk menampilkan produknya saling sebaris atau enggak berbaris ke samping dan berbaris ke bawah. Lalu ada produk card itu untuk menampilkan nama produk, harga, stok, dan tanggal kadaluarsa dan juga tombol details yang mengarah ke halaman produk detail screen. Lalu ada
bottom navigation bar, bottom navigation bar itu buat nampilin icon-icon yang di bawah seperti home, search, lock, sama profile. Lalu yang terakhir ada custom nav item. Jadi misalkan kalau si kita lagi di page search atau profil atau lock, itu bagian page search-nya bakal nampilin warna merah. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk di bagian details. Nah, karena ini itu usernya admin ya. Jadi detailnya itu dia di sini bisa edit dan delete produk. Jadi di sini itu bisa kita lihat ya, kalau yang edit itu edit. Nah, di sini bisa kita lihat di produk detail sendiri ini akan menampilkan info-info tentang obatnya yang sudah dimasukkan sebelumnya oleh admin. Di sini ada deskripsi, komposisi, side effect, expired, kode, dan stoknya juga. Nah, di sini menggunakan stateless widget ya. Terus di sini juga sama, kita juga menggunakan image.asset. Di sini kita bisa ngedit stoknya, edit stok, mana nih edit stok. Nah, di sini dia itu menggunakan elevated button dengan button on press, yaitu untuk edit nih. Nah, di sini muncul dia kayak apa ya? Ya, elevated button gitu. Pokoknya di sini kita bisa ubah stoknya sesuai dengan stok yang tersedia. Nantinya jumlah stoknya di situ akan berubah di database juga. Cuman kan karena kita belum ada menginput B-nya, jadi dia masih belum bisa berubah. Terus di sini kita juga bisa ngehapus produk. Nanti di sini juga dia muncul kayak alert box juga ya. Ada pilihan yes atau no. Dan di sini juga nanti kalau misalnya kita hapus, dia akan kehapus juga dari database. Cuman karena kita belum sambungin database, jadi dia belum bisa kehapus gitu. Boleh dilanjut. Oke, lanjut ke lognya. Lognya di sini menggunakan stateless widget. Terus di sini kita ada final list map string. Di sini kita udah ngebuat list daftar yang setiap elemennya adalah map. Nah, di sini kita udah masukin beberapa dummy data ya. Ada type produknya di sini. Terus di bawahnya ini sama ada app bar medlock yaitu bagian atas. Ada tulisan medlock sama di sebelah kanannya ada search. Cuman untuk search-nya sendiri belum kita sambungin. Terus juga di dalamnya itu ada body list view ini, di mana daftar lognya kita tampilin dalam list view-nya. Terus ada item count logs.length, itu tuh jumlah item dalam daftar lognya itu sendiri. Terus di bawahnya, sini ada icon keranjang sisi kirinya, kita masukin gambarnya. Terus juga ada informasi produk dan transaksinya. Ini kita masukin untuk informasi produknya kita di cross axis alignment yang start itu yang di rata kiri, sedangkan untuk penjelasan stok dan waktunya itu kita menggunakan cross axis alignment yang N yaitu yang rata kanannya. Terus juga di navbarnya sendiri itu masih sama page lainnya, ada floating action button, terus juga ada bagian navbar search, home, sama profile. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada profile admin. Eh, di sini ada beberapa fitur yang ada tuh ada my profile, ada change password sama logout. Jadi untuk
tampilannya sendiri, ini dia bentuknya adalah status widget karena untuk menampilkan fitur-fitur yang akan bisa diganti oleh pengguna. Yang pertama itu ada kata profile, kemudian ada gambar untuk menggambarkan profil dari user. Kemudian ada role, di sini role yaitu admin. Kemudian ada list yaitu my profile sama change password. Itu adalah dua fitur yang berbeda. Coba masuk ke my profile. Lanjut untuk edit profile, di sini kita bisa ngedit profile yaitu ada nama, username, email address dan juga password. Nah, di sini ada beberapa untuk rencananya di sini semua akan bisa diganti. Untuk email address diharuskan untuk diisi setelah daftar. Kemudian lagi ya. Bentuknya di sini adalah stateful widget. Di sini gunanya bisa mengganti isi dari input user. Kemudian untuk role sendiri itu nggak bisa diganti hanya sebagai penanda bahwa dia tuh role-nya admin. Kemudian untuk profile bisa diganti, namun itu belum bisa karena kita belum buat database-nya. Kemudian masuk lanjut ke change password. Untuk change password sendiri kita bisa ganti password. Di sini kita bisa masukkan password yang awal, kemudian kita bisa ganti menjadi password yang baru. Kemudian ada confirm password. Untuk fieldnya sendiri itu diwajibkan untuk diisi. Kemudian jika udah bisa langsung ke save change. Untuk isinya sendiri itu ada text edit, ada fungsi change password screen. Di sini gunanya buat mengganti password yang akan dikonek ke database, cuma database belum dibuat. Kemudian di sini ada secure dari current password, new password sama confirm password itu gunanya buat menampilkan isi dari field password itu sendiri agar bisa terlihat atau bisa tidak terlihat. Kemudian untuk paddingnya itu kita dari yang profile, edit profile dan change password kita pakai simetrik kanan kiri sama. Kemudian off secure udah. Tombolnya ini bakal on press. Jika dipencet dia bakal balik ke halaman profile admin. Mungkin bisa lanjut ke logout. Oke, untuk logout sendiri, saya akan menjelaskan yang admin dulu. Nah, untuk fungsi show logout dialog, dia itu buat tampilin dialog konfirmasi saat pengguna ingin logout seperti yang ada di samping. Jadi menggunakan show dialog ini untuk menampilkan alert dialog. Alert dialog ini terdiri dari logout of admin dan juga you will be logged off your account. Terus di sini juga ada opsi cancel dan juga logout. Kalau cancel itu buat menutup dialognya dan logout itu belum belum mempunyai aksi logoutnya karena belum sempurna kita bikinnya. Terus ada bottom navigation bar-nya. Itu ada icon home, search, log, dan profil. Serta di tengahnya juga ada tampilan add. Dengan gaya bulat kita menggunakan floating action button. Oke. Terus sama seperti yang tadi, icon profil ditandai sebagai is active atau true itu buat kalau misalkan patch yang tadi itu kita masih di halaman patch yang tadi.
Lalu untuk idenya sendiri, latar belakangnya adalah merah buat nampilin judul profile, gambar profile, dan juga badge admin yang berwarna merah. Untuk setting account-nya, itu buat nampilin label pengaturan. Lalu untuk card-nya sendiri itu untuk kita pakai card buat apa sih bentukan tabelnya tuh biar melengkung gitu. Lalu ada tombol lockout atau elevated button jika ditekan memanggil fungsi show lockout dialog dan muncul tampilan putih dengan teks lockout berwarna hitam. Sekian untuk lockout, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke akun user. Nah, di sini untuk home-nya masih sama untuk codingannya, cuman yang dibikin beda itu adalah buttonnya. User. Nah, di sini yang bikin beda kalau misalnya tadi itu ada 4 kotak, sekarang kayak ada 3 kotak yang hanya menampilkan berapa banyak stok produk yang ada di dalam inventory. Terus habis itu ada yang bagian untuk navigasi ke view atau melihat semua produk dan ada yang pay. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai view all product tapi yang untuk staff. Boleh silakan. Oke, untuk view all product untuk staff sendiri sebenarnya tidak beda jauh dengan admin, cuman di bagian app bar-nya, app bar itu role-nya sebagai staff. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan di antara view all product admin dan juga user. Sekian akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, nah untuk di bagian search juga di sini kita bisa melihat detail dari produknya sendiri. Nah, untuk perbedaan itu kalau di sini tuh untuk yang user atau staff dia tidak bisa mengedit dan mendelete produk dan juga untuk fitur utamanya kalau yang di user itu hanya view, kalau yang tadi kan ada edit stock dan hapus produk. Terus untuk buttonnya juga di sini tidak ada. Jadi di sini pure hanya melihat detail produknya saja. Oke, terus selanjutnya kita akan ke page pay. Nah, di sini pay order page. Nah, untuk order page sendiri, di sini kita menggunakan stateful widget karena di sini juga bakal ada perubahan status ya. Ya, di sini bisa kita lihat. eh, nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya ada beberapa button. It's Nah, untuk buttonnya sendiri di sini kita on press ya. Jadi di sini kalau kita pencet add-nya dia akan berubah menjadi plus minus. Nah, ini sebenarnya karena layarnya terlalu kecil ya, jadi dia kayak bottom overflow. Tapi sebenarnya kalau misalnya layarnya itu tidak kecil, dia bisa kelihatan di sini. Kalau misalnya kita pencet plus, dia akan nambah jumlahnya. Kalau misalnya kita kurangin, dia juga akan berkurang gitu. Dan kalau misalnya dia kurang dari 1, di sini kita akan mengubahnya jadi balik lagi ke add.
Nah, terus abis itu di sini itu kita juga bisa mencari produk juga. Cuman karena kita belum navigate juga dan belum mengaturnya, jadi kita belum bisa nyari search-nya, nyari produk. Terus kita di sini juga bisa continue to cart. Jadi setelah staff itu menambahkan produknya, mana aja yang mau dilanjutkan untuk payment, kita akan langsung ke continue to cart. Nah, di sini, nah untuk di cart sendiri, dia ini nanti, dia itu menggunakan stateful widget ya, karena kan dia nantinya akan ada perubahan status yang akan muncul. Nah, jadi di sini ada app bar-nya yang bertuliskan payment, terus dia di sini juga ada tombol back. Kalau dia back, dia balik lagi ke sini. Terus abis itu dia juga ada fungsi, di sini juga pakai fungsi build item, di mana build item ini terdiri dari quantity, eh, ID transaksi, dan harga. Terus untuk event handler sendiri di page ini ada on press pada tombol next di sini. Terus ada tombol yes. Jadi di sini kita pencet yes. Nanti dia akan memunculkan apa ya, loading selama 2 detik. Lalu dia redirect ke home. Terus habis itu juga ada setelah kita pencet yes, nantinya dia akan balik ke home user page pakai navigator push replacement. Terus habis itu dia ada tombol back juga udah. Nah, untuk event handlernya hanya itu. Jadi jika kita pencet, nah kita yes, nah dia akan tunggu 2 detik, lalu dia akan, nah di sini juga yes-nya untuk dialog kedua, jadi dia bakal balik ke Madware Home User Page. Nah, dia akan balik ke sini lagi. Nih. Nah, jadi payment sendiri itu gunanya untuk mengurangi produk, tapi payment ini hanya bisa dilakukan oleh staff. Jadi nanti misalnya ada produk yang ingin berkurang atau ada yang produk yang ingin diambil, nanti akan dikurangi melalui payment gitu. Untuk search bar-nya sendiri juga sama, pay juga sama. Nah, untuk profile juga nggak jauh beda sama yang admin tadi. Kita bisa edit profile, kita juga bisa ganti password juga, dan ini juga app bar-nya, dan kita juga bisa logout dan balik lagi ke login. Baik, sekian untuk presentasi dan demo aplikasi pada hari ini. Maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.